Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya pada Anda, kalau Anda bisa menghafal Quran, benar menghafalnya, masuk surga tidak? Kalau Anda tidak tahu masuk atau tidak, bagaimana kita bisa punya motivasi untuk menghafal? Perhatikan, saya katakan kepada Anda, Allah berjanji dalam Al-Quran. Allah berjanji bahwa orang yang benar menghafal Qurannya, benar menghafal, nanti benar itu bisa mengamalkan isinya, benar menghafalnya, maka bukan hanya masuk surga, Allah akan hiasi dia ketika masuk surga dengan perhiasan yang membedakan dengan yang bukan menghafal Quran. Demi Allah saya katakan, berusahalah menghafal Quran, karena Anda akan mendapatkan hal yang berbeda saat Anda masuk surga insya Allah. Janjinya ada di Quran surah ke-35 Fatir ayat ke-33, paling kiri sebelah atas. Jannatu adnin yadkhulunaha. Awas, ada golongan para penghafal Quran yang masuk ke dalam surga Aden. Yang paling indah di dalamnya, awas, lihat baik-baik. Di dalamnya yuhallawna fiha min asawir. Mereka akan dihiasi dengan perhiasan-perhiasan yang sangat indah di dalamnya. Nanti tafsirnya ada di At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Ketika seorang penghafal akan diminta naik ke surga, Masya Allah, maka nanti ada firman yang mengatakan, waqra waqar. Saat Anda naik ke surga, bacakan bacaan Quranmu yang biasa engkau bacakan saat di dunia. Setiap dibaca, naik. Setiap baca, naik. Tiba-tiba Qurannya mengatakan, ya Allah, lihat baik-baik, Allahumma halli, ya Allah, sebelum naik dia ke surga, hiasi dulu dia. Bedakan dengan yang bukan penghafal. Fayulbasu ilaihi tajul karamah, maka dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Tayyib, kemudian dipanggil orang tuanya, sepanjang dia beriman pada Allah, beramal saleh, maka dipakaikan mahkota di kepala kedua orang tuanya sepanjang dia beriman dan beramal saleh. Dipakaikan oleh anaknya langsung. Ingat baik-baik ya, saat orang tua yang lain yang Anda anggap kadang amalannya biasa, pekerjaannya semacam Anda terlihat kecil dalam pandangan Anda, ternyata boleh jadi dia sedang menyiapkan ahli surga di kehidupan nanti. Ketika dipakaikan di kepalanya, Qurannya mengatakan lagi, Allahumma zidhu, ya Allah tolong tambahkan pada penghafal Quran, bedakan dengan fasilitator. Fayulbasu ilaihi libasal karamah, maka dipakaikan padanya jubah kehormatan, maka naiklah dia ke dalam surga. Perhatikan, ketika dia naik ke dalam surga itu disebutkan jannatu adnin. Ketika dia naik ke surganya, maka diteruskan. Buka Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Dari mana Ustadz taunya bisa membawa kedua orang tuanya? Bukan hanya orang tua, pasangannya dibawa. Jadi kalau suami penghafal Quran, istrinya beramal soleh, istrinya diajak oleh suaminya. Kemudian anak cucunya beramal soleh, diajak juga semuanya. Lihat kalimatnya, Quran surah 13 ayat 23. Kalimatnya sama awalnya. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ada ayatnya? Masya Allah. Jadi kesimpulannya, penghafal Quran masuk surga tidak? Sepanjang dia mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengamalkan isi Qurannya, menghafal dengan benar. Bukan hanya masuk, dia dapat perhiasan dan dikunjungi oleh malaikat di setiap pintu surga. Sampaikan ayat ke-24-nya. Wal malaikatu yadkhuluna min kulli babin, dan malaikat masuk ke setiap pintu surga menyambut mereka, bahkan mengatakan pada mereka, salamun alaikum bima sabartum. Selamat karena Anda sabar saat menjalani usaha di muka bumi. Sabar. Fa ni'ma uqbaddar. Maka senikmat-nikmat tempat terbaik, inilah tempatnya. Silahkan masuk. Baik. Jadi kesimpulannya, ketika Anda ingin masuk surga dengan cara menghafal Quran, ada yang masuk surga dengan cara tahajud, makanya dibuka babu tahajud. Ada yang ingin masuk surga dengan berpuasa, makanya dibuka pintu ar-rayyan, pintu orang puasa. Jadi ketika nanti Anda di akhirat, Anda dipanggil, hei ahli puasa, pintunya manggil ar-rayyan. Di begitu masuk, ughliqat, ditutup. Ughliqa itu bukan ghallaqa, jadi ada aghlaqa, ada ghallaqa, beda. Kalau ghallaqa, nutupnya pelan-pelan, sehingga masih bisa ngintip. Perhatikan baik-baik. Ughliqat, ditutup. Kalau aghlaqa pakai hamzah itu seketika, tutup. Begitu ahli puasa masuk ke pintu surga, masuk semuanya, tutup seketika, tutupnya kencang. Jadi tidak ada kesempatan orang lain untuk mengintip. Ada apa sih? Babu tahajud, ahli tahajud masuk, ahli tahajud. Ahli Quran punya pintu sendiri. Ayo siapkan, Anda harus punya cita-cita. Saya mau masuk surga dari pintu ini, dawamkan amalannya di dunia. Anda harus punya cita-cita, teman-teman. Yang paling hebat adalah orang yang diperebutkan oleh semua pintu itu.
Semua pintu mengatakan. Dan nanti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berusaha bermohon kepada Allah dengan kalimat-kalimat Nabi, meminta isyarat. Ya Rasulullah, adakah yang bisa masuk dari semua pintu itu? Kata Nabi, saya bermohon kepada Allah supaya engkau menjadi bagian darinya. Dan berita baiknya, ahli Quran itu salah satunya akan diperebutkan oleh pintu-pintu itu. Karena ahli Quran, dia pasti rajin tahajud. Ahli Quran, dia pasti rajin puasa. Ahli Quran yang benar, dia pasti rajin sedekah. Anda belum jadi ahli Quran yang terbaik, kalau belum bisa mewujudkan pintu-pintu yang dimaksudkan tadi. Mustahil ada ahli Quran meninggalkan tahajud, mustahil. Mustahil ada ahli Quran tidak senang dengan puasa sunnah. Mustahil ada ahli Quran tidak senang dengan sedekah. Ketika berkumpul Quran dalam jiwa Anda, disitulah puncak kebaikan tersemai dalam jasad Anda.